Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, hari ini tanggal 30 Rajab tahun 1447 Hijriah yang kebetulan bertepatan dengan tanggal 19 Januari tahun 2026 Masehi. Majelis kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratur Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, di mana Dr. Hani Ahmad Fakih menjelaskan bagian ringkasan dari Fusul fi Siratur Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita yang ke-68 ini kita membahas tentang hadisul ifki, ya, tentang tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini masih rangkaian dari peristiwa di perang Bani Mustalik, ya. Baik. Ini termasuk rangkaian dari kisah di perang Bani Mustalik. Kita langsung bacakan hal ini. Bismillah. Qala hafidhahullah ta'nul munafiqina fi sayyidah Aisyah wa tabri'atullahi laha. Ta'n berarti celaan atau tuduhan. Jadi Aisyah itu dicela. Dicela apa? Na'udzubillah, dituduh berzina. Dan ini parah, ya. Ini parah. Wa tabri'atullahi laha. Allah Subhanahu wa taala kemudian membersihkan tabri'ah. Tabri'ah itu melepaskan. Mungkin bahasa kita itu membersihkan. Membersihkan nama baiknya Aisyah. Karena nanti untuk membersihkannya turun wahyu dari langit yang menegaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Maka ini sungguh suatu keistimewaan, karena sampai kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang disampaikan, dibuktikan tidak bersalah, yang membuktikan mungkin pengadilan, yang membuktikan mungkin orang, yang membuktikan mungkin pejabat. Tapi ini yang kemudian menegaskan bahwa Aisyah tidak bersalah, itu nanti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga ini menjadi salah satu keutamaan Aisyah. Meskipun untuk mendapatkan keutamaan itu bukan suatu hal yang mudah, ya, perlu perjuangan yang berat. Selanjutnya, qala al-musannif, yaitu Ibnu Katsir mengatakan, wa kana fi hadhil ghazwah, dalam perang ini, yaitu dalam perang Bani Mustalik ini, yang dimaksud adalah perangnya adalah perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Minal hawadits kisatul ifki, kisah dari ifki. Ifkun itu kan berarti kedustaan, tuduhan. Alladzi iftarahu Abdullah bin Ubay, yang kemudian iftaro itu yang direka, rekaan. Mengada-ngada. Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik. Hadzal khabis, orang yang jahat ini, orang yang buruk ini, wa ashabuhu, dan juga dilakukan oleh pendukung-pendukungnya, ya, sahabat-sahabatnya. Wa dzalika anna ummul mukminin Aisyah, hal itu ketika ummul mukminin Aisyah bintu Siddiq kanat qad kharajat ma'a Rasulillah, ikut bersama dengan Rasulullah dalam perang ini, fi hadhihi as-safra, dalam perjalanan ini, dalam perang ini. Jadi dia ikut, ya. Dia ikut. Kemudian wa kana tuhmalu fi haudaj, dia kemudian diangkat di haudaj. Jadi diusung di haudaj. Haudaj itu kalau bahasa kita, ya, kemarin kita ngecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maknanya sekedup. Kurang lebih, ya, semoga tidak keliru. Sekedup itu kayak kayu yang diletakkan di atas onta. Bisa jadi nanti kemudian ada pelindungnya, ya, agar kemudian tidak kena hujan dan seterusnya. Itu kan biasa, ya. Nah, itu maknanya sekedup. Sekedup atau sakduf kalau tidak salah. Kurang lebih itu. Jadi intinya kayak kayu yang diletakkan di atas onta agar kemudian orang yang di atasnya itu lebih nyaman gitu ya.
Kurang lebih itu maksudnya. Fanazalu ba'dul manazil. Lalu kemudian mereka, rombongannya Aisyah, itu turun di tempat tertentu. Tsumma aradu ayyartahilu awalan nahar. Kemudian mereka hendak yartahilu. Yartahilu itu hendak berangkat lagi, melanjutkan perjalanan. Fi awalin nahar, di awal siang. Ya mungkin jam-jam segini mungkin ya, atau mungkin lebih pagi sedikit. Fadhahabat ilal mutabarruz. Kemudian ketika itu Aisyah itu pergi ke mutabarruz. Pergi ke mutabarruz berarti pergi ke kamar, ke WC ya, untuk buang hajat. Mutabarruz, biroz, untuk qada'ul hajah, untuk kemudian buang hajat. Tsumma raja'at. Lalu kemudian balik ya, balik ke tempat tadi berhenti. Ketika buang hajat, otomatis kan pergi ke tempat yang biasanya agak jauh ya, untuk kemudian menjauh agar tidak kelihatan dan seterusnya biasanya. Fa idza hiya faqidatu ikdan li ukhtiha Asma. Ternyata ketika kemudian balik, Aisyah itu kehilangan kalung. Li ukhtiha Asma, di mana kalung ini sebenarnya adalah miliknya Asma. Kanat a'radha iyyahu, yang kemudian dia pinjam. Yang kemudian dipinjam dari Asma. Faraja'at taltamisuhu. Lalu kemudian Aisyah itu raja'at, balik ya, kembali. Untuk taltamisuhu. Taltamisuhu berarti mencari. Fil maudhi' alladzi kanat fihi, di tempat awal dia di situ. Agar kemudian barangkali ada ya. Faja'an nafarul ladzina kanu yarhaluna biha fahamalu al-haudaj. Lalu kemudian orang-orang yang ngusung tadi, orang-orang yang membawa Aisyah, yang kemudian mengiringi Aisyah, itu kemudian fahamalul haudaj. Berarti kemungkinan haudajnya itu tertutup ya. Haudajnya itu kemudian tertutup. Tidak kelihatan ya. Karena mereka kemudian berangkat tanpa Aisyah, tanpa membawa Aisyah. Baik. Hamlata rajulin wahid. Berangkat satu orang berangkat gitu aja ya. Maksudnya seketika mereka itu berangkat. Walaysa fihi ahad, padahal di dalam sekeduk itu, di dalam haudaj itu nggak ada orang. Kenapa? Aisyah nggak ada di dalamnya. Farahaluhu alal ba'ir walam yastankiru khiffatahu. Sehingga kemudian mereka rohaluhu, memberangkatkannya. Hu di sini kembalinya kepada haudaj, yaitu sekeduk tadi. Jadi mereka pergi dengan membawa sekedupnya, orangnya ketinggalan. Walam yastankiru khiffatahu, dan mereka tidak mengingkari ringannya. Litusaiduhum alaihi. Baik. Untuk kemudian membantu mereka. Mereka kemudian tidak sampai berpikir kok ringan gitu, tidak sampai berpikir. Wali anna Aisyah kanat fi dzalikal waqt lam tahmil al-laham. Karena Aisyah pada waktu itu kemudian tidak membawa daging, maksudnya lemaknya itu sedikit gitu ya. Karena waktu itu kemudian berarti posturnya kurus, bukan gemuk, sehingga lemaknya sedikit. Balkanat tiflatun fi sinni arba'ata asyrata sanatan. Ketika itu umurnya masih 14 tahun. Masih usia remaja ya. Dan kemudian memang ringan. Posturnya pada waktu itu ringan, kurus ya, bukan kemudian gemuk. Nanti belakangan lebih kemudian gemuk ya. Falamma raja'at wa qad asabatil ikt lam tara bil manzil ahadan. Ketika kemudian Aisyah balik, wa qad asabatil ikt, lalu kemudian kalungnya ketemu, lam tara bil manzil ahadan. Di tempat turun tadi, Aisyah tidak melihat seorang pun. Asabatil ikt, asabat itu sudah dapat. Kalungnya sudah dia dapatkan. Lam tara bil manzil ahadan. Di tempat turun tadi, dia tidak melihat seorang pun. Fajalasat fil manzil, maka kemudian dia turun berhenti duduk di tempat tersebut. Wa qalat innahum sayafqidunaha fayarji'una ilaiha. Maka mereka mengatakan sayafqidunaha, akan enggak ketemu ya, fayarji'una ilaiha, dan barangkali mereka akan kembali ya. Mereka akan mencari Aisyah dan barangkali mereka akan kembali untuk mencari Aisyah balik ke tempat tersebut. Wa akhadhat hasanatun minan naum. Lalu kemudian Aisyah itu ketiduran.
Mungkin kecapean ya nunggu ya. Falam tastaiqid illa bitarji'i Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Dan Aisyah belum bangun sampai kemudian bitarji. Tarji itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarji itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diucapkan oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami itu ketika itu qad arrosa. Arrosa di sini dikatakan di bawah ya. Dikatakan di bawah nuzulul musafir akhirul lail. Jadi istirahatnya, turunnya nuzul ya. Nuzul berarti turun. Berhenti ya. Turun atau berhenti. Berhentinya musafir di akhir malam untuk apa? Untuk tidur atau kemudian untuk istirahat. Jadi berarti Safwan bin Mu'attal pada waktu itu kenapa ada di sana? Karena dia habis istirahat. Tiba-tiba kemudian ketemu Aisyah. Fi akhiriyati al-qaum, di bagian belakang dari bagian belakangnya orang. Jadi dia tidur di akhir gitu ya. Maksudnya orang-orang pada berangkat, dia memang tidur gitu. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa Safwan bin Mu'attal ini kemudian kalau tidur itu kemudian sering kali tidurnya lama gitu loh, butuh waktu lama untuk tidur. Jadi tidurnya itu suka lama, bablas gitu loh. Atau kemudian butuh tidur lebih lama ya, heavy sleeper mungkin istilahnya orang hari ini. Jadi dia kemudian kalau tidur itu sering butuh waktu lama, sehingga kemudian dia di akhir. Falamma ra'a ummul mukminin, ketika dia melihat ummul mukminin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tarji' tadi ya. Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok tahu? Kemungkinan pada waktu itu memang kemudian ayat hijab niqab ya, itu belum turun. Kemungkinan belum turun. Kemungkinan belum turun dan insya Allah seperti itu. Memang belum turun. Kemudian apa yang dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal? Tsumma anakha ba'irahu. Safwan bin Mu'attal membawa onta pada waktu itu. Maka kemudian anakha berarti kemudian memberhentikan ya. Tapi kalau onta berhenti itu kan istilahnya menderum. Onta berhenti itu istilahnya berderum. Menderumkan ontanya, faqarrabahu ilaiha. Mendekatkan ontanya kepada Aisyah. Faraqabadhu. Lalu kemudian Aisyah naik ke onta tersebut. Walam yukallimha kalimatan wahidatan. Dan Safwan sama sekali tidak berbicara dengan Aisyah walaupun satu kata. Tsumma sara biha yaquduha. Kemudian dia jalan kaki. Yaquduha untuk menuntun onta tersebut hatta qadima, sampai keduanya itu tiba. Sampai keduanya itu tiba. Siapa yang tiba? Dua orang tadi, Safwan dengan Aisyah. Wa qad nazala al-jaisu fi nahri adh-dhahira. Ketika itu tentara pasukan itu kemudian istirahat fi nahri adh-dhahira ketika siang itu sedang panas. Ketika siang itu sedang terik ya. Mungkin jam 10 mungkin atau jam 11-an barangkali ya, ketika terik-teriknya. Falamma ra'a dzalikan nas takallamal munafiqun bimawallahu mujazihim bihi. Ketika mereka tahu Aisyah bersama dengan Safwan bin Mu'attal, mulailah orang munafik kemudian berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas mereka. Wa ja'ala Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khabith, maka Abdullah bin Ubay Khabith, orang yang buruk ya, ma'ama taqaddama lahu minal khizyi, dengan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya ya, minal khizyi. Khizyi itu kehinaan ya, hina. Karena dia sudah bikin masalah sebelumnya dengan tadi ya, yang sudah kita bahas, berusaha membuat ribut antara orang Muhajirin dengan orang Ansor dengan seruan-seruan seperti seruan pada masa jahiliyah. Baik. Yatakallam fi dzalika wa yastahqihi. Dia ngomong dalam perkara ini. Baik, cuap-cuap ya. Wa yastahqihi. Dan kemudian membuat orang untuk kemudian mengisahkan hal tersebut. Wa yudhiruhu, menampakkannya. Wa yushi'uhu, menyebarkannya. Wa yubdihi, dan menampakkannya.
Sehingga kemudian hal ini itu menjadi orang banyak tahu, menceritakan ke banyak orang, Baik. Kanal amru fi dzalika kama huwa mutawwal fi sahihain. Cerita ini itu disebutkan secara panjang lebar di sahihain. Sahihain berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq. Aisyah adalah Siddiqah. Aisyah adalah wanita yang jujur, dan nanti kejujurannya dibuktikan dengan turunnya ayat yang membuktikan bahwa Aisyah itu bersih, tidak seperti yang dituduhkan. Al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang kemudian Aisyah ini dibersihkan namanya dari tuduhan min fawqi sab'i sanawat, yang kemudian dijelaskan bersihnya dari atas langit yang 7. Mimma abanaha apa abanaha? Kita lihat tentang makna abanaha. Abanaha di sini maknanya adalah ittahamaha, yang dituduhkan kepadanya. Jadi tuduhan kepada dia itu tidak terbukti ya. Tuduhan kepada dia tidak terbukti. Baik. Kemudian setelahnya abanaha bihi ahlul ifki, yang dikatakan oleh orang ahlul ifki fi hadil ghazwah, dalam perang ini ya, sehingga kemudian tidak terbukti. Baik. Kemudian bukti bahwasanya Aisyah itu bersih dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang yang kemudian mendatangkan ifki. Ifki itu kedustaan ya. Kedustaan yang buruk. Dalam hal ini kemudian tuduhan zina. Orang yang kemudian menuduh Aisyah seperti itu adalah usbatun minkum. Bagian dari jamaah kalian. Bagian dari kelompok kalian. Bagian yang tidak terpisahkan dari kalian. Karena pada kalian itu macam-macam. Ada yang mukmin, ada yang kemudian multazim, ada juga kemudian sebagian itu munafik. Sebagian munafik ada. Ada sebagian yang mukmin, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi mungkin dia sedang lalai barangkali. Barangkali sedang khilaf. Barangkali kemudian sedang terjatuh dalam kekeliruan, terpeleset kekeliruan, sehingga ikut serta mengatakan yang tidak pantas kepada Aisyah. Sehingga orang yang mendatangkan itu usbatun minkum, tetap bagian dari kalian. Baik. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka hal itu buruk bagi kalian. Jangan menyangka itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum. Tetapi hal itu adalah baik bagi kalian. Maksudnya ada hikmah di balik hal tersebut. Bagaimana nanti ayat ini akan abadi terus. Kita lihat bagaimana ayat ini menjelaskan bagaimana Aisyah itu namanya dibersihkan oleh Allah dengan turunnya ayat. Maka ini kebaikan. Sehingga ada hikmah dan alhamdulillah kemudian ujungnya kebaikan. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Kemudian falamma anzalallahu ta'ala dzalika, ketika Allah menurunkan hal ini, wa kana ba'da qudumihi min hadhil ghazwa, setelah kemudian datangnya mereka dari perang ini, bi aktsaru min syahrin, setelah kemudian lewat dari 1 bulan, julida itu kemudian dicambuk. Kemudian dicambuk. Orang yang kemudian mengatakan Aisyah ini itu dan seterusnya, itu kemudian dicambuk. Alladzina takallamu fil ifki, yang kemudian berbicara dalam perkara ifki ini. Wa kana mimman julida, di antara yang dicambuk itu di antaranya adalah Mistah bin Utsatsah. Ini satu ya, di antaranya adalah Mistah bin Utsatsah. Yang kedua adalah Hamnah bintu Jakhshi.
Yang kedua adalah Hamnah bintu Jahsy. Kemudian setelahnya, wa qad kana Rasul qabla dzalik, Rasulullah sebelumnya itu so'ada alal mimbar, berdiri ke atas mimbar, naik ya. So'ada itu naik ke atas mimbar. Fakhatabal muslimun, lalu kemudian berkhutbah di depan kaum muslimin. Wa ista'dzara min Abdullah bin Ubay wa ashabi, dan kemudian meminta siapa yang akan bisa memberikan udzur gitu. Faqala man ya'dzuruni, siapa yang akan bisa memberikan udzur kepadaku? Min rajulin, terkait orang balaghani adzahu fi ahli, yang telah menyakiti keluargaku, yang telah menuduh keluargaku begini dan begitu. Baik. Wallahu ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, yang aku ketahui dari keluargaku yaitu Aisyah, itu hanya baik saja, tidak ada seperti yang dituduhkan. Wa dzakaru rajulan wa ma alimtu alaihi illa khairan. Mereka menyebutkan kepadaku ada orang ma alimtu alaihi illa khairan, dan tidaklah aku ketahui kecuali dia baik saja. Wa ma yadkhulu ahli illa ma'i, dan tidak ada yang masuk menemui istriku yaitu Aisyah kecuali aku saja. Baik. Sehingga Rasulullah SAW kemudian menjelaskan posisinya. Selanjutnya al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Faqih disebutkan al-kalam alaihi min wujuh. Baik. Yang pertama, al-ifku kama qala ghairu wahid aswa'ul kadhibu akbahu. Ifkun itu maknanya adalah kedustaan yang paling buruk, yang paling parah. Wahwal buhtan, yaitu buhtan. Buhtan itu mengada-ngada. Buhtan itu mengada-ngada. Jadi aslinya tidak ada menjadi ada gitu. Ma'khudun min afaka syai'i idza qallabahu an wajhihi. Dari afaka. Afaka itu kemudian idza qallabahu an wajhihi, jika kemudian dibalik. Jadi memutarbalikkan fakta. Aslinya nggak ada jadi ada gitu. Bohong beneran. Baik, ini poin yang pertama, makna ifki. Ifki itu berarti kemudian kebohongan yang parah ya. Kebohongan yang paling parah, mohon maaf. Poin yang kedua, wa haditsatul ifki mukharrajatun fi sahihain bilafdin mutawwal. Cerita tentang hadisul ifki ini itu disebutkan di dalam sahihain bilafdin mutawwal, dengan lafaz yang mutawwal, panjang lebar. Wa siyaqul musannif, dan konteks musannif, siyak konteks ya. Konteksnya Ibnu Katsir itu mukhtasar, menyebutkan ringkasan. Awradahu bil makna, dan menyebutkan secara makna saja. Jadi tidak panjang lebar seperti yang ada dalam hadisnya. Selanjutnya, waqad istamalat hadhil haditsah ala katsirin minal ahkam wal hikam. Peristiwa ini mengandung banyak hukum. Wal hikam mengandung banyak hikmah ya. Wal fawaid, dan ada faidahnya. Minha, diantaranya adalah keutamaan Sayyidah Aisyah. Ya, diantaranya adalah keutamaan Aisyah. Wa takdzibu man qadzafa, dan juga kemudian mendustakan man qadzafa, yang menuduh. Qadzafa itu yang menuduhnya. Fi ifafiha wa syarafiha, dalam kesuciannya, dalam kemuliaannya. Bahwasanya Aisyah itu bersih. Aisyah tidak seperti yang dituduhkan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, wa min hafadlus sahabat. Keutamaan sahabat. Alladzina sanu anfusahum wa alsinatahum anil haud fi a'radin nas wal iftira alaihim. Dalam peristiwa ini ada menunjukkan keutamaannya para sahabat. Apa keutamaannya? Sanu anfusahum. Mereka menjaga dirinya. Wa alsinatahum, dan juga lisannya, anil haud, untuk kemudian tidak ikut campur, tidak masuk. Fi a'radin nas, dalam kehormatan manusia. Karena kemuliaan Aisyah dalam hal ini kemudian direndahkan dengan tuduhan tersebut. Wal iftira alaihim, lalu kemudian tidak masuk dalam tuduhan atau rekaan terhadap Aisyah. Wa qalu kama hakal Qur'anul Karim, dan mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Laula idza sami'tumuhu. Mengapa kalian ketika mendengar hal tersebut, dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mereka menyangka kaum mukminin dan mukminat pada diri mereka itu baik saja gitu. Maksudnya, katanya Ibnu Katsir rahimahullah, kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ya dalam masalah ini. Beliau mengatakan
qasu dzalikal kalam ala anfusihim. Kenapa mereka kemudian tidak menyangka seperti yang disangka terhadap saudara-saudaranya? Maksudnya gini, mereka kan menginginkan kebaikan. Kalau mereka kemudian menginginkan kebaikan, harusnya mereka itu kemudian berprasangka baik kepada kaum mukminin dan kaum mukminat. Karena mereka yakin insya Allah kaum mukminin dan kaum mukminat itu baik, berprasangka baik dan perlu untuk berprasangka baik. Nah, sikap terhadap Aisyah sebagai ummul mukminin itu lebih utama untuk dikedepankan. Harus punya prasangka yang baik. Sehingga pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini pujian insya Allah, dan juga kemudian wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Allah kepada mereka adalah hendaklah kaum muslimin itu mengedepankan prasangka baik. Maksudnya seperti itu. Wa qalu, dan kemudian mereka menanggapi hal tersebut dengan mengatakan hadza ifkun mubin. Ini adalah kedustaan yang nyata. Kedustaan parah yang nyata gitu. Sehingga hal ini menjadi pujian bagi mereka, keutamaan bagi mereka, karena mereka tidak ikut campur. Berusaha kemudian menahan lisan mereka ya. Baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, wa minha anna ashaban nabi, para sahabat Nabi, wa birragmi fadlihim, meskipun mereka itu punya keutamaan, wa makanatihimul azima, dan punya posisi yang agung, qad taqa'u min ba'dihim ba'dzu dzunub wal atham. Bisa jadi sebagian dari mereka taqa'u itu jatuh ya. Maksudnya jatuh melakukan. Sebagian dari dzunub itu dosa, wal atham ya. Dzunub dosa dan juga kemudian kesalahan. Li'annahum fi manduri ahli sunnah laisu bima'sumin, karena mereka menurut ahli sunnah ya tidak maksum, tidak lepas dari kesalahan, sehingga para sahabat ya tidak akan lepas dari dosa ya. Kemudian setelahnya illa anna dzunubahum, tetapi kemudian dosanya para sahabat, wa athamahum, dan kesalahannya para sahabat, qalilatun jiddan, sedikit sekali ya. Mereka tidak akan lepas dari kesalahan, tapi dosanya sedikit. Wa maghmuratun, dan kemudian akan tenggelam. Dosanya mereka itu tenggelam. Fi bahri hasanatihim, tenggelam dalam lautan kebaikan mereka yang begitu banyak. Wa sabiqatihim, dan lebih awalnya mereka masuk Islam. Wa ma'atharihim, dan kemudian jejak perjuangan mereka. Wa balaihim fil Islam, dan musibah yang menimpa mereka. Mereka tidak akan lepas dari kesalahan, tapi insya Allah kebaikan mereka kesalahan mereka tertutupi kebaikan mereka yang begitu banyak. Ini poin yang kelima. Yang keenam adalah hurmatu qadfil muhsinin wal muhsanat minal mu'minin wal mu'minat. Tidak boleh qadhaf. Qadhaf itu berarti tuduhan zina. Ini nggak boleh. Wa annahu min kaba'iri dzunub, dan ini termasuk dosa besar. Wa iqamatil haddi ala fa'ili dzalik, dan menegakkan had bagi pelaku qadzaf tersebut. Ini poin yang ke-6. Poin yang ke-7, qala ulama mengatakan inna lam yakhuddan nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian tidak dicambuk? Padahal ma'anahu man tawalla kibru hadzal ifku wa tabadnahu, padahal dia yang kemudian mengadopsi kedustaan ini, padahal dia yang membangun kedustaan ini. Kenapa kemudian dia tidak dicambuk? Ada kemudian beberapa alasan. Alasan yang pertama, para ulama kemudian terkait dengan hal ini memberikan alasan. Alasan yang pertama, karena alasannya yang pertama, katanya lam yakdzif sorohatan. Abdullah bin Ubay itu kemudian tidak menuduh Aisyah secara sorohatan. Walam yatruk dalilan ziddahu, tidak meninggalkan bukti yang memberatkan Aisyah. Ziddahu itu melawan. Di sini mungkin kita terjemahkan bebas dengan memberatkan. Idza kana yu'arrid wa la yusarrih, karena dia hanya menyebutkan secara tersirat. Wa la yusarrih, dan tidak tersurat. Tersurat itu terang-terangan. Baik. Wa qala ba'dhum, kemudian ada pihak kedua, pendapat kedua. Ini bukan alasan ya, berarti pendapat. Pendapat pertama. Kemudian lanjut pendapat kedua.
Pendapat kedua bilang, innam lam yukhad, kenapa kemudian dia tidak dicambuk? Li'anna Allah Ta'ala adalahu fil akhirah azaban azima. Karena Allah akan menyiapkan nanti azaban azima, azab yang pedih. Walau khudda, kalau kemudian nanti ditegakkan had, dalam hal ini ditancambuk di dunia, lakana takhfifan anhu fil akhirah, maka hal itu akan menjadi takhfif, meringankan. Kalau dicambuk duluan, nanti di akhirat akan diringankan. Bi khilafi man uqima alaihimul had. Beda kalau kemudian ditegakkan had. Fa inna Allaha arada ayyutahhirahum. Karena Allah ingin mensucikan mereka. Wa yukaffiru anhum itsma ma sadara minhum, dan menghapuskan dosa yang bersumber dari mereka. Taib. Kemudian pendapat lain, al-anal hafid Ibnu Hajar abda ihtimal. Ibnu Hajar abda menunjukkan, ya, menunjukkan kemungkinan lain bahwasanya Nabi itu telah menegakkan had terhadap Abdullah bin Ubay liwurudi dzalika min tariqaini mursalain. Tetapi kemudian kisah tentang had yang dijatuhkan kepada Abdullah bin Ubay itu derajatnya mursal, riwayatnya mursal. Mursalun minhu sahabi saqat. Jadi perawinya dari sahabat tidak disebutkan. Ya, potensinya lemah. Apakah pasti lemah? Belum tentu. Tetapi berpotensi lemah. Hukum asalnya lemah, ya. Riwayat yang seperti itu hukum asalnya lemah. Kecuali nanti ada dalil penguatnya. Poin yang ke-8, poin yang terakhir, waqad aradal munafiquna min wara'i nashri hadzal ifku at-ta'nu fil Islam. Apa yang mereka inginkan dari menuduh Aisyah? Yang mereka inginkan adalah at-ta'nu fil Islam, mencela Islam. Yang dicela tetapi Aisyah. Kok bisa? Ya, untuk menunjukkan bahwa Aisyah istrinya siapa? Istrinya Rasulullah. Ketika mereka ingin mencela Rasulullah, ketika mereka mencela Aisyah, berarti yang mereka inginkan adalah Rasulullah. Targetnya adalah Rasulullah. Targetnya adalah Islamnya. Tetapi kemudian yang diserang adalah Aisyah. Sebenarnya yang mereka inginkan Islamnya. Ini seperti peribahasa dalam Indonesia, peribahasa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya, yang dituduh Aisyah, Islam yang kena. Karena ini adalah istrinya Rasulullah. Dan Rasulullah adalah nabinya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang mereka inginkan. Itu yang kemudian yang mereka inginkan. Karena untuk apa mereka untuk apa menyerang orang-orang sekelas kita yang tidak ada, yang orang biasa-biasa saja, orang tidak penting. Seperti kita kan orang-orang tidak penting. Sedangkan sahabat dicela karena mereka orang penting. Begitu juga misalkan, kenapa kemudian yang diserang orang-orang besar? Karena jelas tujuannya untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Kenapa kemudian Utsman yang dicela? Ya karena Utsman adalah membawahi orang yang begitu banyak. Untuk apa misalkan menyerang kita? Hampir nggak ada gunanya mungkin. Tidak ada gunanya kemudian menyerang kita. Sama misalkan kemudian ketika Syekh Albani diserang. Apa niatnya? Ya Ahlus Sunnah di belakangnya gitu. Jadi ya, kelihatannya yang diserang orangnya, tetapi yang diinginkan lebih dari itu. Sehingga kita harus waspada dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian antori kitokni fi maqamin Nabi, dengan jalan mencela posisinya Nabi, wa irduhu wa karamatuhu, kehormatan dan karomah, kemuliaannya. Karena Aisyah adalah istrinya Nabi, sehingga mereka kemudian berusaha untuk menjelekkan Nabi. Ketika ini loh, istrinya seperti itu. Gitu. Kalau mau kita perluas pembahasan, ini mirip seperti perkataannya Imam Malik kurang lebih. Kenapa para sahabat dicela? Karena untuk membuktikan bahwa Nabi itu bukan orang benar kalau sahabatnya itu orang-orang nggak benar. Gitu. Padahal kan sahabat orang-orang yang mulia. Tuduhan yang dialamatkan kepada para sahabat itu nggak benar gitu. Sama dengan hal itu. Sekarang kemudian yang diserang adalah Aisyah. Niatnya menyerang Islam dengan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin Allah fadhaha amrahum wa abtala kaidahum. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap perkara mereka dan membatalkan tipu daya mereka. Kaid berarti tipu daya. Baik. Kemudian orang lebihnya itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya bahwa peristiwa hadisul ifki itu peristiwa besar. Peristiwa besar.
karena terkait dengan tuduhan zina ya, dan itu tidak boleh. Dalam zaman modern ini kita harus lebih waspada. Karena media sosial lebih mudah, akses untuk internet itu lebih mudah, dengan berita semakin cepat, kita harus waspada. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam kesalahan, di mana kemudian kita harus harus kemudian punya prinsip berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka baik kepada seorang muslim ya. Tidak boleh kemudian mencela, menjelekkan kehormatannya. Dan kita harus waspada, harus menggunakan medsos dengan bijak ya. Karena kalau kemudian terjadi keributan di medsos, maka orang yang ikut di dalamnya bisa jadi kemudian ya terjatuh dalam kesalahan dan akan mempertanggungjawabkan hal tersebut kelak di akhirat. Sehingga pelajaran juga di sisi lain, kita perlu menciptakan suasana yang tertib ya, ketika kita menggunakan medsos. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.